Hai guys, balik lagi sama aku Renata. Jadi udah berapa minggu ya atau berapa bulan? 1 bulan lah ya. Aku mungkin enggak update because it's really chaos. Jadi mungkin review sedikit kali ya untuk semester 5 ini. Tugasnya banyak banget, menyedihkan. Aku sampai ngirim beberapa video pendek ya di WhatsApp itu kan ada video pendek itu ke grup teman-temanku, baik teman-teman SMP ku atau temanku, ya teman kuliahku ini. Aku bener-bener apa ya, ya semua orang pasti merasakan stresnya gitu ya, tapi aku butuh yang namanya aku kayak istilahnya mengungkapkan rasa stresku itu dalam bentuk video, karena biar orang-orang tuh tahu kondisiku kayak gimana, kayak istilahnya live report aja sih. Nah, apa yang membuat semester 5 ini begitu stres? Jadi tuh ibaratnya kan aku di semester 5 ini dapat 22 SKS ya. Nah, 2 SKS-nya itu adalah magang. Magangnya namanya magang wajib, dan yang lainnya itu adalah bobot SKS-nya itu adalah 332 gitu. Nah, mungkin kalau yang di semester-semester awal gitu ya, 1 2 3 4, 3 SKS itu kayak di semester 5 tuh kayak ya udah gitu loh. Dan di semester 5 ini 3 SKS tuh kayak 7 SKS. Bener-bener bobot materinya tuh berat banget gitu. Contohnya itu adalah riset operasi. Menurutku karena mungkin di video-video sebelumnya, kalau mungkin teman-teman tahu ya, kalau aku tuh pengen banget masuk ke peminatan riset operasi. Jadi di manajemen sendiri itu ada 4, ada keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan juga operasional. Dan aku tuh sebenarnya tertarik di bidang operasional. Dan kendalaku itu adalah mencari magang untuk bidang operasional. Itu susah banget, kebanyakan itu ada di marketing. Kalau misalnya aku disuruh switch ke marketing, aku tuh kayak belum rela gitu. Kayak aku tuh dari dulu suka di bidang produksi gitu loh, bukan di bidang pemasaran. Dan mungkin mention video sebelumnya yang aku tentang mungkin insecure gitu. Aku sendiri tuh kalau dibandingin sama teman-temanku yang ngambil pemasaran, mereka tuh benar-benar bisa dress well gitu. Aku pun udah effort untuk dress well, aku merasa ya masih kebanting aja. Entahlah, aku nggak tahu ya, mungkin aku belum tahu cara styling pakaianku gimana gitu. Itu sebenarnya sepersekian faktor sih. Faktor utamanya adalah aku suka di bidang produksi gitu. Jadi aku sangat memperjuangkan riset operasi supaya aku capable di operasional, di peminatan manajemen operasional seperti itu. Nah, terus ini aku rapi gini, sebenarnya aku habis ambil orderan, dan sebenarnya inti daripada cerita ini adalah aku ingin menceritakan pengalamanku ketika menjadi driver antar jemput ataupun driver jasa titip. Mungkin teman-teman tahu kalau di Solo atau di kota-kota teman-teman itu banyak yang namanya jasa anjem. Jadi di samping ada Gojek, Grab, dan lain sebagainya, itu mahasiswa tuh punya sampingan yang namanya anjem atau antar jemput dan juga just tip. Nah, aku tuh punya usaha sendiri namanya ini, aku kasih tahu. Nah, jadi namanya Besti Ride, yang mana di situ tuh anjem atau just tip, tapi customernya tuh khusus perempuan aja. Jadi kita nggak menerima customer dari laki-laki. Kalau aku sendiri ya, dari aku sendiri tuh ngobrol sama perempuan tuh lebih nyaman aja. Apalagi boncengin perempuan gitu kan. Boncengin perempuan lebih oke lah daripada aku harus boncengin laki-laki. Sebenarnya latar belakangku membuat bisnis ini tuh kayak ya alasannya kayak gitu. Cuma ini masih vakum. Dan ini aku mention ya kalau ini tuh masih vakum. Cuma aku masih menerima beberapa orderan ketika orang-orang yang order ini tuh sebelumnya pernah order. Jadi repeat order gitu loh. Jadi aku tuh percaya sama mereka. Nah, kenapa aku bisa vakum? Karena waktu itu aku kena tipu gitu. Kena tipu sebesar 200 ribuan gara-gara just tip. Mungkin karena emang bego, dan juga waktu itu masih semangatnya gitu ya, semangatnya ngambil orderan. Jadi aku
kepikiran untuk cross check dan lain sebagainya. Kan jatuhnya kalau kita misalnya ada orderan masuk WA gitu ya, WA masuk terus habis itu ada kayak pesen dan kita ngecekin nomornya, kan jatuhnya malah kita mencurigai calon customer kita sendiri gitu. Akhirnya aku nggak ngecek kan nomor-nomornya. Ya udah, jadi kejadiannya itu dia ngechat terus dia minta just tip di Indomaret. Aku belilah di Indomaret Kartika, daerah Kartika situ. Dia udah ngelis-ngelis tuh. Terus ya itu barang biasa, tapi ada satu barang yang aku tuh nggak tahu ini barang apa. Namanya nggak tahu deh, nanti aku cantumin wins apa ini. Terus aku cari di Google pun nggak ada ini barang apa, tapi aku tuh menemukan itu kayak super pel gitu loh, tapi aku baru denger kali ini. Terus aku tanya sama si customer on-nya ini, si penipunya ini, bilangnya sih dia tuh bilang kalau suruh tanya ke kasir aja, kasir pasti tahu gitu. Oh ya udah kan. Setelah itu udah nyari barangnya, aku tanya lah ke kasir, Mbak buat ini bisa nggak gitu. Bisa. Terus si penipunya itu juga udah ngasih nomor-nomornya. Aku kan nggak ada curiga sama sekali ya. Setelah itu pas aku tanya kasirnya, Mbak ini tuh sebenarnya produk apa sih, mbaknya nggak jawab gitu loh. Aku kan jadi kayak apalah ini. Terus begitu setelah payment habislah 200.000. Jadi 50.000 itu untuk produk adanya, produk yang dia minta, dan 150 itu buat si wins ini gitu. Terus ketika udah tuh, ya udah, biasanya penipu kayak gimana kan, ketika dihubungi diblokir, tapi sebelum diblokir itu tuh dia sempat minta buat top up pulsa listrik kalau nggak salah. Iya, 100.000. Lah uang gue habis. Emang anak kos itu uangnya seberapa gitu ya. 200.000 akhirnya hak ludes, dan aku nganterin kan ke alamat yang udah yang udah ada, yang udah dia kasih. Dan alamatnya itu di warung yang ada di daerah Mojosongo, dan itu aku tahu tempatnya gitu karena aku pernah kesana juga. Oke, setelah itu, nah begitu udah sampai, ya tau lah diblokir, profilnya nggak ada. Ya udah, aku di situ nangis gila loh. Tapi aku langsung telepon papaku, terus dan aku ngasih nomornya itu ke papaku. Ya sama aja, di telepon juga nggak diangkat. Mungkin nanti aku bisa kasih nomornya di description box gitu ya. Mungkin ini juga udah terindikasi gitu ya, kalau aku cek di Google itu dia penipu, terus di get kontak juga dia penipu. Terus kemarin baru-baru banget, aku kan emang vakum ya, jadi aku tidak menerima orderan dari orang yang nggak aku kenal. Tapi kalau misalnya orangnya itu udah repeat order beberapa kali ke aku bakal nerima. Contohnya hari ini aku barusan nganterin istilahnya kayak antar jemput, kayak PP gitulah. Salah satu customerku yang dia udah bener-bener sering order ke aku, jadi aku mau ngambil pesanan dia. Dia tuh pertamanya di hari apa gitu jawabnya cuma P gitu doang. Ya, ilfil dong aku kan kebiasaan gitu ya, kalau ada orang ngechat P itu pasti nggak aku bales. Terus setelah itu dia ngechat lagi next day-nya kakak gitu, typingnya jelek banget. Naudzubillah, typingnya jelek banget. Dan itu aku kayak, aku salin nomornya, aku cek nomornya di Google tuh udah langsung kedeteksi ini penipuan. Dan itu kebanyakan tuh di Facebook. Ternyata penipuan itu tuh diviralin di Facebook. Setelah itu aku chat di get kontak tuh nggak mencurigakan, kayak ya udah namanya Kiki gitu aja. Nanti nomornya kalau nggak misalnya aku di video, kalau nggak di description box lah itu. Terus ya udah aku tambahin dong di keterangan itu kalau dia itu penipu, karena ternyata di Google itu banyak yang menyertakan kalau dia tuh penipu. Ya penipu lagi, just tip, terus top up dan lain sebagainya gitu-gitu deh. Jadi itu sih salah satu hal yang bikin aku masih vakum sampai sekarang untuk enggak anjem. Sebenarnya ada sih teman-temanku, driver lain gitu yang ya teman-teman deketku, cuma mungkin mereka kayak belum kayak bersungguh-sungguh gitu ya untuk ngambil orderannya. Jadi kebanyakan yang masih ngambil order tuh aku, jadi masih kewalahan gitulah. Apalagi juga ini semester 5 itu tugasnya banyak banget, dan
aku sendiri masih benar-benar kewalahan gitu ya sama semester 5 ini. Semalam tuh aku benar-benar burn out, nggak tahu kenapa. Karena banyak tugas. Besok Senin kan aku udah mulai UTS. Setelah UTS nanti aku masih ada rapat-rapat. Aku tuh masih ikut organisasi ya itu. Terus setelah itu nanti belum masalah keuangan yang harus bayar kas, harus beli danus. Itu benar-benar kayak bikin apa ya, zoning out tiba-tiba. Setelah itu belum lagi mikirin magang. Magang kan besok Desember, periode Januari Februari gitu deh. Tapi aku pengen mulai Desember, cuma sampai sekarang belum dapat company-nya. Gitu-gitulah, campur aduk. Dan sistemnya sendiri tuh ruwet. Ruwetnya tuh kayak dilempar sana sini, coba tanya cutting, coba dari orang yang nih aku cerita kayak ini pusing banget ya. Intinya untuk sekarang aku mau nyelesain tugas-tugasku dulu sambil nyari magang gitu aja sih. Take it slow aja, jangan dipikir berat, karena kemarin sempat aku pikirin banget dan akhirnya kebawa mimpi dan bikin pusing. Habis take ini aku masih ada kelas ya, di hari Sabtu aku masih ada ya sebenarnya kuliah umum gitu deh, online. Dan ya, untuk tugas presentasi besok Senin pun aku udah selesai, tinggal belajar untuk presentasinya aja. Mungkin sekian video dari aku, sharingnya itu aja. Nanti kalau misalnya ada topik baru gitu ya terkait pengalaman di semester 5 ini, mungkin aku bisa ceritain. Aku update untuk menyampaikan kabarku kalau aku kondisiku seperti ini. Oke, see you on the next video. Dadah, sehat-sehat kalian, dadah.